Masih ingat kisah dua sosok perempuan di malam cengbeng? Ternyata bukan hanya dua sosok misterius tersebut yang menghantui teman gua selama masa kuliahnya di Pulau Pineng. Beberapa bulan setelah kejadian itu, ada kisah lain yang dialaminya. Halo semua, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama gua Hendry Kamaludin. Seperti biasa, gua akan mengisi malam Jumat kalian dalam segmen Malam Jumat Mistis episode 3, Sosok di dalam lift. Kisah ini terjadi beberapa bulan setelah peristiwa di malam cengbeng yang gue ceritakan di episode 2 kemarin. Temen gue udah gak tinggal di asrama kampusnya lagi. Dia udah sewa apartemen. Pada saat itu, dia sering main ke satu mall, nongkrong sama teman-temannya di sana. Menurut keterangannya, mall ini ada bagian outdoornya. Dan bagian outdoornya nggak cuma di lantai dasar mall tersebut, tapi di semua lantainya. Mallnya ada 8 lantai, terdiri dari 2 bangunan yang dihubungkan oleh jembatan. Kita sebutnya bangunan kiri dan bangunan kanan deh ya. Gedung kiri dan gedung kanan. Jam operasional dari mall tersebut, bagian indoornya itu kurang lebih seperti mall-mall lain pada umumnya. Jam 9, jam 10 malam tutup. Tapi ada beberapa unit di bagian outdoornya yang buka sampai tengah malam, sampai subuh gitu. Ada warnet, ada bar, gitu-gitu deh. Temen gue ini punya beberapa temen kenalan di mall tersebut. Ada temennya yang punya warnet di lantai 3, itu di outdoornya, gedung sebelah kanan. Ada lagi yang kerja di barnya, itu di lantai 6, bagian outdoornya gedung sebelah kanan. Kemudian ada lagi yang punya tempat bermain, arcade gitu deh, itu di gedung sebelah kiri. Nah, lift dari mall tersebut, karena bagian outdoornya ada beberapa unit yang buka sampai subuh gitu. Nah, menurut keterangannya ini liftnya operasional 24 jam. Ada satu lift di gedung yang sebelah kiri dan satu lift lagi di gedung sebelah kanan. Pada suatu malam, temen gua pergi ke sana. Itu udah sekitar jam 1 malam. Dia mau ke warnet temennya yang terletak di lantai 3 di bagian outdoor gedung sebelah kanan. Nah, otomatis kan dia mau naiknya lift yang gedung sebelah kanan. Dia tekan tombolnya. Liftnya itu dia lihat tulisannya lagi di lantai 3. Dia pikir, oh, lagi ada orang mungkin mau turun dari warnet gitu. Jadi dia tungguin. Nah, lama tuh, sampai beberapa menit gitu. Dia pikir kok gak turun-turun ya, apa liftnya rusak mungkin. Jadi dia pikir, oh, kalau lama begini rusak, mending dia naik lift yang gedung sebelah kiri daripada naik tangga udah malam gitu. Dia naik aja lift gedung sebelah kiri, nanti di atas dia tinggal naik jembatan ke gedung sebelah kanan. Jadi dia jalan tuh ke lift yang gedung kiri. Itu liftnya nggak deket, tapi juga nggak jauh-jauh amat gitu. Jadi sedang lah, masih bisa lihat gitu. Dari lift gedung kiri bisa lihat lift gedung kanan dan sebaliknya. Nah, jadi dia jalan tuh ke lift gedung sebelah kiri. Liftnya itu pas ada di lantai dasar. Ya memang udah tengah malam gitu, jarang ada yang pakai lah ya. Dia tekan tombolnya, langsung kebuka pintu liftnya. Dia masuk, balik badan, pintunya belum nutup tuh. Dia lihat ke
lift gedung sebelah kanan. Pintunya kebuka. Wah, dia pikir, tapi nggak ada orang ya, kebuka tapi nggak ada orang yang keluar. Dia pikir, wah, dia tadi mungkin lagi error gimana. Ya udah deh, daripada nanti di atas naik jembatan lagi, langsung aja dia buru-buru keluar tuh dari lift gedung kiri itu. Dia mau naik lift gedung kanan aja. Jadi dia jalan cepet tuh ke lift gedung kanan. Begitu udah mau sampai, itu pintunya langsung tutup, lift yang gedung kanannya. Terus naik ke lantai 3. Wah, dia pikir, kok bisa begitu ya? Oh, mungkin ada yang panggil liftnya nih di lantai 3. Jadi dia kurang cepet. Ya udah deh, dia pencet lagi, tekan lagi tombolnya, dia tungguin lagi. Lama lagi, beberapa menit, itu lift nggak turun-turun. Dia pikir, wah, ini lift kayaknya rusak nih, error nih, ada yang nggak bener. Udahlah, balik lagi ke lift gedung kiri, naik lift gedung kiri aja deh. Itu liftnya pintunya belum tutup tuh dari tadi. Memang jarang ada yang pakai, udah jam segitu kan. Nah, dia masuk, balik badan, lift gedung kanan, pintunya kebuka. Wah, dia pikir, ngerjain deh. Error tuh gimana? Tapi udah deh, udah capek deh. Jadi dia juga nggak jalan lagi ke lift gedung kanan. Udah dia naik lift gedung kiri aja. Pencet lantai 3, naik. Sampai lantai 3, pintu kebuka. Dia lihat, kan kelihatan tuh lift gedung kanan. Itu pintunya pas nyampe lantai 3 kebuka juga. Wah, dia pikir kok bisa begitu sih. Tapi ya udah deh, dia pikir udah seperti biasa, think positif aja. Udah, dia jalan lewat jembatan. Ini kan otomatis dia mendekati lift gedung kanan kan. Nah, begitu dia deket lift gedung kanan, itu pintunya ketutup, terus liftnya turun ke lantai 1, ke lantai dasar maksudnya. Wah, makin bingung dong dia, kok bisa begitu. Mungkin error lah, cuek. Udah, dia jalan tuh ke warna temennya. Dia main di sana sampai kurang lebih 2 jam. Jam 3-an subuh, dia mau ketemu temennya yang kerja di bar. Itu di lantai 6, bagian indoor gedung sebelah kanan juga. Nah, otomatis kan dia mau naiknya lift sebelah kanan kan. Dia ke lift tuh yang gedung kanan. Nah, ada orang yang lagi mau turun, mau pulang mungkin. Dia mau turun. Jadi teman gue ini tekan tombol mau naik, orang itu tekan tombol mau turun. Liftnya lagi di lantai dasar. Liftnya naik ke lantai 3. Pintu kebuka, nggak ada orang. Temen gue masuk. Jadi orang yang ini belum masuk. Temen gue masuk karena dia kan mau turun. Nah, temen gue masuk, tekan lantai 6, aman tuh, nggak ada apa-apa. Naik ke lantai 6, kebuka, udah aman. Terus dia ke bar, kurang lebih ya setengah jam, sejam lah di sana. Ngobrol-ngobrol sama temennya, terus dia mau pulang. Nah, dia kan ke lift itu lagi, yang lift gedung kanan. Pas ada orang lagi, 2 orang, cowok sama cewek. 1 cowok 1 cewek. Jadi sama teman gue bertiga. Semuanya mau turun. Tekan tombol turun, liftnya naik, jemput mereka. Pintu lift kebuka, masuk, pintu lift nutup. Nah, kan udah subuh, temen gue agak udah ngantuk lah ya gitu. Jadi dia mungkin agak merem-merem gitu di lift. Jadi sambil berdiri sambil agak merem-merem gitu deh. Nah, kurang lebih mungkin setengah perjalanan gitu. Mungkin pas turun sampai lantai 3 atau 2 gitu deh. Itu temen gue lagi merem-merem gitu, dia buka mata. Terus dia nyadar gitu. Loh, kok ini kita berempat di dalam lift? Tadi kan bukannya bertiga ya? Dia lihat ada bonus 1, cewek di dalam lift. Jadi ceweknya 2. Jadi cowok 2, cewek 2 di dalam lift. Wih, ini siapa cewek gitu? Tapi dia nggak gitu perhatiin mukanya gitu. Ya udah, sampai di lantai dasar,
pintu lift kebuka kan. Dia juga masih bertanya-tanya tuh dalam hati, apa tadi gue saking ngantuknya gue nggak nyadar ya, itu lift sempet berhenti di lantai berapa gitu, terus ada orang masuk atau cewek masuk gitu, tapi perasaan enggak gitu. Ah ya udah deh, dia keluar tuh. Nah, pertama yang keluar yang tadi cowok cewek itu, terus dia, nah pada saat dia keluar dia berasa ini cewek kok nggak keluar, yang cewek yang bonus itu tadi kok nggak keluar, masih di dalam lift gitu. Saking penasarannya dia sampai ini nengok balik ke dalam lift gitu. Nah dia lihat cewek itu, dia lihat mukanya. Jadi itu cewek mukanya agak pucat, nggak sampai pucat banget gitu, agak pucat. Terus dia lihat teman gua senyum, dia senyum gitu, terus pintu liftnya tutup gitu. Nah terus liftnya naik ke lantai 3. Wah udah deh, temen gue udah bingung, terus dia juga udah ngantuk banget gitu kan, namanya udah jam 4-an gitu subuh, belum tidur ya, udah ngantuk banget. Udah deh dia pikir, dia pulang deh tuh udah ke apartemennya. Nah waktu itu udah tuh dia pulang ke apartemennya, udah nggak ada kejadian aneh-aneh lagi tuh. Nah beberapa minggu kemudian temen gue pergi lagi ke mall itu. Kali ini dia lagi nongkrong sama temennya yang punya arcade. Arcade-nya terletak di lantai paling atas mall itu, di lantai 8, gedung sebelah kiri. Jadi temen yang punya arcade dan beberapa orang dari arcade itu, mereka berlima berenam gitu, lagi di tengah jembatan yang antara gedung kiri dan gedung kanan. Itu mereka lagi di jembatan di lantai paling atas itu. Kurang lebih udah jam 7-an malam. Nah di Pineng jam segituan itu masih terang, belum gelap. Jadi kayak kalau di Jakarta jam 5-an sore deh. Jadi masih terang, tapi udah mulai mau gelap. Nah mereka berlima berenam gitu lagi duduk-duduk di tengah jembatan itu, ngobrol-ngobrol, nongkrong. Obrolan mereka itu lama-lama mengarah ke horor. Jadi mereka saling cerita-cerita horor gitu. Sampai akhirnya temennya dia ini yang punya arcade ngomong gini, kalian tahu nggak, beberapa tahun lalu ada satu perempuan itu bunuh diri di mall ini. Dia lompat ke bawah, persis nih dari tempat kita lagi duduk sekarang ini. Jadi dari tengah jembatan, lantai paling atas itu, dia lompat, jatuh sampai ke lantai dasar dan meninggal. Nah, habis dia ngomong gitu, habis dia selesain kalimat itu, pas dia selesai kalimat ngomong begitu, itu pintu lift yang gedung kanan langsung kebuka. Nggak ada orang di dalamnya dan nggak ketutup lagi. Udah, diam aja begitu. Padahal itu jam 7-an malam itu harusnya masih banyak orang yang pakai lift. Dan itu cukup lama, diam aja gitu kebuka. Dan mereka semua yang duduk-duduk di situ itu notice liftnya kebuka dan nggak nutup lagi, dan mereka mulai berasa serem gitu. Jadi pada diam tuh abis itu, apalagi abis temennya yang ngomong begitu kan, langsung kebuka terus nggak ketutup lagi. Wah mereka pada diem tuh, serem tuh. Sampai akhirnya ada yang bilang, udah yuk kita balik aja. Nah mereka balik tuh ke arcade. Dan kemudian beberapa orang udah mau pulang juga, termasuk temen gue udah mau pulang juga. Jadi mereka akhirnya pulang, mereka naik lift yang sebelah kiri. Pada saat mereka naik, itu pintu liftnya masih kebuka. Nah terus mereka naik, pintu nutup, mereka turun. Begitu mereka sampai di lantai dasar, pintu liftnya kebuka. Teman gue lihat itu di
lift yang sebelah kanan ada orang yang lagi nunggu lift. Mereka mau naik. Nah, begitu teman gue keluar, itu pintu liftnya kebuka, yang lift gedung kanan. Nah, teman gue kayak ada firasat aja gitu. Dia liatin tuh sambil dia keluar dari lift yang gedung kiri, dia keluar sambil dia jalan gitu. Dia kayak ada firasat, dia jalan, dia sambil ngeliat lift yang gedung kanan. Nah, liftnya kebuka. Nah, ini kan ada orang mau masuk tuh. Ada satu orang di dalam lift. Terus dia kayak penasaran gitu, kayak ada firasat gitu. Dia jalan tuh, agak mendekat ke lift gedung kanan itu. Nah, terus dia lihat itu di dalam liftnya ada satu perempuan. Nah, sambil dia terus mendekat ke lift itu, dia ngelihat itu perempuan yang waktu beberapa minggu lalu dia lihat di dalam lift itu, yang senyum ke dia, terus pintunya nutup itu. Nah, dia liatin tuh, sambil agak mendekat gitu dia liatin. Nah, perempuan itu ngeliat ke dia juga, terus senyum lagi, persis kayak waktu itu, agak pucat, senyum ke dia. Terus kan udah pada masuk tuh ke lift itu, pintunya nutup. Sambil pintu nutup ya itu perempuan sambil senyum ke dia, sampai pintunya ketutup, terus liftnya naik. Nah, temen gue bingung tuh. Terus habis itu dia udah balik tuh. Sejak saat itu teman gue nggak pernah lagi naik lift yang gedung kanan itu. Dan dia juga udah nggak pernah ketemu lagi sama sosok perempuan di dalam lift itu. Nah, siapa sebenarnya sosok perempuan di dalam lift itu? Apakah mungkin dia adalah perempuan yang bunuh diri di mall itu? Bisa jadi. Tapi kenapa dia selalu adanya di lift sebelah kanan? Sampai sekarang itu masih menjadi misteri. Itulah kisah mistis lainnya yang dialami teman gue semasa kuliahnya di Pulau Pinang. Sekian dulu episode malam Jumat mistis kali ini. Terima kasih kalian telah bersama-sama mendengarkan cerita gue. Kalian bisa klik like kalau kalian suka video ini. Kalian bisa klik subscribe kalau kalian ingin ikuti terus channel ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. And remember, enjoy the little things in life and always be happy. Bye.